Ya. Paris. Oke, dah. Ayo teman-teman kita matikan mic-nya, kita mulai aja. Siap. Jangan lupa direkam ya Pak Hairil. Iya, iya, Teh Umi. Bapak Ibu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara Pikon Lontara edisi 20 yang akan dibawakan oleh narasumber kita Pak Aris Fattah dengan tema membuat aplikasi e-learning pada Google Site. Tema ini sangat sentral pada saat ini karena kita dalam kondisi darurat corona yang mana semua sekolah pembelajarannya dialihkan ke rumah, sehingga kita membutuhkan aplikasi e-learning yang bisa menjembatani siswa dalam pembelajaran, yang mana sekolah tetap aktif walaupun pembelajarannya tatap mukanya ditiadakan dan dipindahkan ke rumah. Dalam 2 jam ke depan saya akan dampingi Pak Aris Fattah sebagai host. Saya sendiri Hairil Kadi dari UPT SMA 26 Bone akan memandu jalannya Pikon selama 2 jam ke depan. Pada Pikon kali ini kita akan bagi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Aris Fattah, dan yang kedua kita buka sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu bisa menaikkan tangan, raise hand pada kolom chat, atau menuliskan pertanyaannya di kolom all panelists selama pemateri menjabarkan materinya. Sebelum saya serahkan ke narasumber, saya ingin membacakan kurikulum vitae narasumber kita. Baiklah, adapun kurikulum vitae-nya yang pertama, Bapak Aris Fattah yang sudah kita kenal dengan channel LBB-nya. Beliau beralamat di Komplek Kelapa Gading Asri, Blok A1, nomor 5, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau mengabdi di UPT SMA 16 Luwu Utara. Adapun pengalaman organisasi beliau, Sekretaris MGMP Fisika Luwu Utara, Pelatih Nasional IGI Kanal Samisanov, Founder RBB Ruang Belajar Bersama, Trainer GGDN, Grup Guru Dasyat Nusantara, dan instruktur VCTI. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Bapak Aris Fattah untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak. Oke, kembali saya cek sound lagi. Kira-kira soundnya lumayan atau gimana ini? Ya. Bagus banget Pak Aris. Mantap bro. Oke bro. Oke, terima kasih Pak Hairil, senior saya di jurusan Fisika Universitas Negeri Makassar. Beliau satu tingkat kalau tidak salah di atas saya, dan masih jelas diingatan beliau ini aktivis yang bagus di dunia kampus. Nah, lebih dari itu kami sama-sama
di jurusan fisika, paling tidak sebentar yang akan saya gambarkan ini mungkin lebih dominan ke mata pelajaran saya, ke fisika, karena mungkin ini sebagai contoh saja terkait dengan apa yang sebentar kita bicarakan atau kita akan bahas, dan kita langsung praktek. Dan sebelumnya saya mohon maaf tidak membuat media PowerPoint untuk kemudian dipresentasikan kepada kita semua, karena saya berpikir bahwa ini adalah praktek, sebentar kita akan praktek, dan menurut saya untuk membuat ini lumayan butuh waktu. Saya khawatirnya saya lebih lama nanti pada saat presentasi ketimbang kita masuk ke praktek dan lebih ke sesi diskusi nantinya. Saya pikir begitu pengantar dari saya, Pak Heril ya. Iya. Eh, yang sebentar kita bahas ini adalah membuat ini dari flyernya, membuat aplikasi, tapi jangan khawatir teman-teman bahwa Bapak Ibu semua, bahwa yang kita buat sebentar ini adalah tampilan aplikasi yang akan tampil di Android, di handphone, tablet, dan tampilan di laptop kita. Bukan berarti bahwa aplikasi ini adalah berekstensi .apk. .apk itu kan biasa itu harus diinstal dulu di perangkat Android kita, kemudian kita bisa membuka dan menjalankannya. Tapi jangan khawatir, ini sistemnya adalah cloud karena kita menggunakan salah satu fitur di Google, yaitu Google Site. Kita hanya mendesainnya seperti tampilan yang seperti kita lihat sekarang ini. Ini tampilan yang saya buat dan sebentar kita akan praktekkan bagaimana membuat ini. Dan menurut saya ini sangat efektif untuk darurat corona yang disampaikan sama Pak Eril tadi, bahwa darurat corona ini membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka harus membiasakan diri untuk membawa pembelajaran kita yang tadinya itu di kelas sekarang menjadi sistem daring gitu. Nah, hampir semua, mudah-mudahan kita semua bisa memberlakukan sistem daring itu. Jadi ketika kita libur bukan berarti libur berleha-leha nyantai di rumah, tapi kita membuat liburan itu menjadi lebih menarik dengan membawa PBM kita itu dalam proses daring. Nah, salah satu alternatif di darurat corona ini menurut saya yang paling bukan paling sih sebenarnya, salah satu alternatifnya adalah membuat desain atau proses pembelajaran seperti ini gitu. Jadi kita hanya perlu membuat, kalau saya membuatnya ada dua, yaitu via Google Classroom satu, kemudian Google Site ini itu dua. Nah, Google Site ini saya masukkan ke dalam Google Classroom yang nantinya semua bisa akses di dalam. Tapi di Google Site ini semua materi terkait dengan fisika itu mereka bisa dapatkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada gravitasi, kinematika, momentum, usaha, hukum Hooke, elastisitas, impuls. Ini adalah materi-materi fisika yang mereka bisa dapatkan dengan satu kali mengakses link, ya. Tidak memerlukan waktu untuk Vicon dan lain sebagainya. Misalnya mengangkat satu materi gravitasi, harus Vicon dulu satu materi ini gitu. Jadi menurut saya ini efisiensinya supaya tidak terlalu memberatkan peserta didik kita dalam hal paket data, internet, dan lain sebagainya. Mereka cukup mengakses link ini satu kali klik. Mereka bisa mendapatkan materi-materi yang kita input di dalam. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah tampilannya. Ini kita desain menjadi bentuk Android. Nah, bagaimana melihatnya? Saya paparkan dulu kira-kira tampilannya seperti apa ini jadinya. Nah, di sini ada apa ya? Ini bisa kita klik di bagian sini. Kita bisa lihat pratinjaunya. Sorry sementara loading ini Pak Heril.
sabar menanti. Nah, ini tampilan laptop sama dengan yang tadi saya tampilkan. Nah, di sini kalau kita lihat ada 3 tampilan di sini. Ini ada tampilan tablet. Bisa cek kira-kira tampilan tabletnya seperti apa. Nah, ternyata dia seperti ini tampilan tabletnya. Nah, di sini yang paling kiri ini adalah tampilan telepon atau tampilan Android. Ini seperti ini yang kita bisa buka. Ini jadinya. Pada saat mereka mengakses linknya, mereka bisa melihat di sini ternyata oh ini. Kalau saya membuatnya seperti ini, SMA Negeri 16 Lu Utara Academy. Gitu. Ini apa tagline dari kami karakter. Kemudian ini folder-folder yang saya buat gravitasi kinematika ada 8 folder di sini dan di sini adalah ini hampir mirip sekali dengan tampilan Android aplikasi Android. Di sini ada about, tentang, ada phone, ada mail, kemudian ada home. Dan di bawahnya ini sebenarnya biasa apa ya biasa apa ini bisa kita desain sesuai dengan yang kita mau. Ini saya buat sesuai nama saya sendiri kemudian kalau kita mau lihat lagi lebih jauh misalnya tampilannya bisa ditampilkan. Oke, kita tunggu dulu tampilan inspeknya. Kalau kita buat pakai spidol. kalau selalu Pakai spidol. kalau kita masuk ke sini sebenarnya kita masuk di codingnya Google sebenarnya. Tampil ya. Paling tidak itu yang mau saya sampaikan pertama kali dulu. Saya close aja. Tidak ada bayangan kira-kira tampilan yang akan kita buat seperti apa, kemudian isinya ini bisa kita klik. Jadi mohon izin saya demokan dulu kira-kira tampilannya seperti apa pada saat kita buka nanti. Jangan sampai apa yang ditampilkan ini hanya seperti folder-folder saja tapi tidak bermakna tanpa isi di dalamnya. Kira-kira nanti lihatnya anak peserta didik kita lihat apa sih ini folder-foldernya, padahal ini sudah didesain. Kemudian pada saat diklik maka kita akan masuk lagi. Contoh misalnya saya akan membuka gravitasi ini. Gravitasi. Nah, materinya akan muncul di halaman. Semua materi terkait gravitasi itu sudah saya masukkan ke dalam. Bahkan bunyi hukumnya dan lain sebagainya. Bisa kita masukkan. Nah, bagaimana untuk dia kembali ke halaman awal atau home? Ini sudah bisa diaktifkan. Oke, kita klik home, nanti akan kembali ke awal sini. Itu lagi yang lainnya, misalnya saya masuk ke jumlah. Oke. Nah, kita akan masuk ke sini lagi. Begitu seterusnya. Kita klik yang about ini, kita lihat apa hasilnya ini about yang saya buat, logo sekolah saya dan kreatornya siapa, nanti ke masing-masing yang membuat kreatornya silakan dibuat. Ini pada saat dialihkan ke home atau yang lainnya itu terintegrasi semua, artinya ini aktif semua ke email dan lain sebagainya. Oke, itu yang menurut saya kemudian menjadi salah satu alternatif di proses pembelajaran jarak jauh. Jadi materi-materi yang kita mau sampaikan tidak perlu tatap muka lagi, tetapi kita bisa buat desain seperti tampilan Android atau aplikasi yang diinstal di perangkat Android serta didik kita, dan mereka bisa mengakses. Oke, saya pikir itu pengantar dulu dari saya.
Pak Heril, Iya, iya. kita akan langsung membuat atau mau buat sesi tanya jawab dulu atau seperti apa ini? Tadi di grup Lontara itu tim Lontara saya sudah kirimkan link bahan yang akan kita gunakan. Misalnya desain folder ini yang kan icon ini itu sudah saya buatkan dalam bentuk link dan bisa di download. Itu sudah dimasukkan ke grup atau bagaimana Pak Heri? Bawa yang Halo? Bisakah diajarin praktek? Ya ini mau praktek. Ini mau praktek. Icon-iconnya sudah saya kirim. Sudah dikirim ke grup enggak? Oh, ke grup chat. Iya, ada di grup chat tim Lontar kalau tidak salah. Ay, Itu saya belum bisa masuk. Itu bisa ya, Pak. kirim ke grup chat. Yang Ada berat tadi itu ya? saya kirim, ya yang drive. Silakan kirimkan ke teman-teman partisipan supaya kita bisa langsung praktek langsung. Ah, saya di grup lontaranya apa? Anu kah? Lontara Telegram apa WA? WA, Pak. WA. Justru saya tidak masuk di tim Lontara. Ya, yang ini Bu Ika. Teumi ada kan Teuminya? Biasanya Ada. Teumi. Oh, enggak ada deh. Halo Bu Ika. Oh, ini sudah. Oke. Nah, silakan di-download itu kemudian simpan di drive masing-masing. Nanti kita tinggal ambil. Oh, Ya. 1 menit ya. Oke. saya melempar lebih. Coba lebih. Wah, semuanya kah ini? Ya, itu satu folder. Itu satu folder. Ini saya Ya, masih satu. sharing. Masih sharing ya. Saya masih satu. sharing yang ini. Masih Satu foldernya banyak ini. elemen icon website. Ya, elemen icon websitenya. Oke. Itu saja. Silakan disimpan saja. Saya buat sebenarnya tidak semua dipakai, cuman untuk praktek. Cuman teman-teman kalau misalnya mau menampilkan tampilan apa nanti itu saya sudah sediakan. Nanti teman-teman tinggal gunakan saja. Jadi saya buat satu folder saja. Yang di-download yang mana tuh? Semuanya kah? Download satu folder saja. Download satu folder, kemudian masukkan ke drive. Simpan di drive. Oh, ini sudah masuk, sudah tersimpan di drive. Iya. Sama dengan yang sekarang saya masih share screen kan? Ya. Saya masih share screen. Masih Pak, masih. Masih ya? Iya. Nah, ini. Ini sama yang saya tampilkan seperti ini. Jadi posisinya dia folder itu ada di dalam drive kita. Jadi posisinya ada di dalam drive. Nanti ini Ya. akan kita gunakan. Ya. Oh, ternyata ada Pak Baridin Talib tuh. Hadir, Master. Oke, broku. Senior saya ini. Oh, sih. Balik pula. Selanjutnya, klik terus. Oke, sudah ya. Yang penting sudah tersimpan di ini dulu. Tersimpan di drive. Ya, sudah tersimpan di drive saya. Sudah dibagikan kan? Iya. Teman-teman yang lain lakukan yang sama. Download kemudian simpan atau teruskan saja ke drive itu bisa kok. Ya, langsung begitu diklik langsung tersimpan di drive. Iya. Oke. Udah ya.
Nah, langkah selanjutnya, Sudah. Kayaknya cuman berdua ini kita ini. nah ini saya mau coba ini, saya harus bisa malam ini. Begitu kan? Ada juga saya, Pak. Pak Bariudin, kita harus tuntasan malam ini. Iya. Step by step saja dulu, Pak. Jangan terburu-buru. Oke. Pak Baryudin kayaknya, Pak Barta itu kayaknya ada job juga di mana ya itu? SGSI Google Classroom kalau tidak salah. Ya betul. Ingat berbagi aja buat teman-teman. Pendapat. Oke, saya rasa sudah ya. Semua sudah ada di drive-nya. Sudah. Jadi, oke. Nah, karena topiknya adalah Google Site, tentu saja kita yang akan kita akses atau kita buka itu adalah Google Site, gitu. Nah, silakan klik tanda plus di sini, tanda plus. Kemudian pilih lainnya. Ya. Cari yang Google Site. Kenapa semakin besar di TV? Oke. Loh, kok nggak mau nih? Kasih mau kalau tidak mau. Loh, kok nggak mau nih? Ya, ini juga sementara loading ini. Udah terkoneksi nih. Ini saya sementara buka. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, sama semua. Mantap. Oke, sudah terbuka. Yang dipilih apa tadi? Google Site. Terus? Klik saja. Sebentar. Aduh. Google Site, bukan Google Slide. Plus, kemudian pilih lainnya. Kalau Google Slide itu ada di depan. Oh, oke, sudah. Oke, sama dengan yang saya tampilkan. Oh, sebentar, ini Pak harus pakai 2 layar ya. Itu handphone, 1 laptop Pak, langsung prakteknya. Ini online-nya ada 2 room malam ini. Room yang satunya di mana? Yang room satunya Riau visit Riau. Oh. Kayaknya harus keluar salah satu. Pakai handphone saja, Pak Barta. Oke. Oke, teman-teman yang lain. Ibu Ika. Sama ya, sudah? Sudah saya. Oke. Oke. Karena yang kira-kira desainnya ini desain awal yang saya buat. Ini ada header, yang atas ini adalah header, yang di bawah ini adalah footer. Gitu. Jadi ada header, ada footer. Gitu. Nah, yang di depan ini tempat
apa ya, tempat folder-foldernya, kemudian ini di bawah bagian pengaturannya. Oke. Ini desain yang mungkin kita berapa istilahnya mengacu ke sini. Kita lihat sini ada headernya, nanti kita buat seperti ini. Nah, judul halaman ini enggak usah kita buat, kita apa-apai, langsung kita pilih yang jenis header. Kita klik jenis header di sini. Kemudian pilih yang khusus judul. Oke. Pelan-pelan ya. Terus? Setelah itu karena kita mau nanti dia nanti polos seperti ini, kemudian kita akan pecah-pecah, maka yang header ini kita tidak butuhkan. Ini kita hapus. Maka dia polos nanti seperti ini. Ini kita isi dengan kita akan masukkan bagian kotak teks di sini. Kita akan sisipkan kotak teks. Klik saja. Maka tampilannya seperti ini. Oke, sekarang bagian ini saya copy saja. Oh, tulis nama sesuai sekolah masing-masing ya? Boleh. Oh iya, masa saya tulis SMA Negeri 16 Lubu? Gak apa-apa tuh. Ya jangan. Oke, kira-kira saya seperti ini. Nah, di atas ini hampir sama dengan yang ada di Word. Ini bisa kita ubah rata tengah. Ini saya sudah rata tengah. Ini bisa rata kiri. Sorry. Rata kiri, bisa teksnya ke sini. Kemudian rata kanan. Tuh. Jadi baiknya mungkin kita buat rata tengah. Tapi terserah kebutuhan sih. Siapa tahu ada yang mau buat rata kanan sini, mulainya dari sini. Anggaplah rata juga. tengah. Kita ambil rata tengahnya saja lah. Oke. Nah, setelah itu misalnya tagline visi misi sekolahnya apa, bisa diketikkan di sini. Saya cukup mengacu ke sini saja ya, terampil dan berkarakter. Terampil dan berkarakter. Ini saya buat di tengah juga. Tadi pakai spasi kata itu. Pakai spasi, Bang. Enter aja. Oke. Anggap Sudah? dia sama jalan. Bisa dieditkan suatu saat. Nah. Oke, teks yang ini bisa kita ubah. Kita bisa cek di sini, ini bagian judul. Ini bisa kita buat besar, ya agak besar teksnya. Kemudian kita bold misalnya, mau miring terserah. Oke, saya buat seperti ini. 16 Lu Utara ketiga. Oke. Nah, yang di bawah juga boleh sebenarnya. Kita buat saya buat judul saja. Oke. Sudah? Nah, kalau kita lihat di sini kelihatan rata apa ya, dominan warna coklat tua atau apa ini. Nah, itu bisa kita ubah. Kita bisa cek di sini. Ini latar belakang bagian yang ini. Atau temanya biasa teman-teman bisa lihat. Kita bisa pilih terserah mau buat seperti apa. Kanannya ini mau warna apa? Terserah. Oke. Setelah buat seperti ini, untuk ubah warnanya ada di bagian sini. Tema. Oke. Tinggal pilih warnanya. Ini bisa diubah warnanya. Mau warna seperti ini terserah.
Oke, Oke, sudah. sudah ya. Nah, Sudah. berarti headernya ini sudah kita buat headernya. Yang header atas ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat footernya. Kita kembali ke sisipkan ini. Kemudian kita pilih tag. Pilih lagi teks. Ya. Kita akan membuat footer. Kita bisa buat kasih masuk 2 sekalian. Oke, yang atas ini nanti kita sisipkan untuk folder-folder, yang bawah ini kita buat menjadi header. Oh, tadi nekan 2 kali kata di kotak teksnya tuh. Iya. Sekali juga boleh, nanti baru tekan ulang lagi enggak apa-apa. Oh, gitu. Ya, kita buat ruang khusus dulu di awal, tapi belakangan boleh juga. Apa tulisannya itu? Oh, created. Bebas Bang. Ini saya cuman buat created nama saya, kemudian kabupaten saya. Kemudian saya buat di tengah, langkahnya sama dengan yang tadi. Saya pilih subjudul saja karena ini adalah footer. Saya pilih yang subjudul saja. Mau buat kecil juga enggak apa-apa. Jadi saya pilih yang subjudul saja, yang agak kelihatan nanti. Gitu. Kemudian langkahnya sama, kita buat beri penekanan di bawahnya sama dengan yang di atas. Oke. Kalau kita sudah mengatur warna tema tadi di bagian footer, misalnya kalau pada saat kita mau tambahkan ubah warna header dan footernya sama, itu sudah langsung tersetting otomatis untuk penekanan 2 misalnya. Saya tadi gunakan penekanan 2 untuk warna. Jadi otomatis dia akan copy warna yang di header. Ya pasti ngikut. Oke ya. Nah, ini bisa kita. Kalau gabung dengan yang di atas gimana itu? Kenapa, Mas? Oh, enggak. Yang saya buat kok yang header yang atas sama kreatifnya itu kok jadi satu anunya. Warna apa? Gabung warnanya. Menyatu. Warnanya. Bukan kotaknya menyatu. Kotaknya kalau mau dipindah-pindahkan bisa. Misalnya saya mau pindahkan yang ini ya. Saya mau pindahkan yang ini. Ini di bagian sini, ini kalau kita klik di arahkan kursornya ke sini, itu nggak pindah, tapi ngedit jadinya. Tapi kalau kursornya ada di bagian sini, kita lihat di sini, ini sudut ini bisa ditarik ya? Kita pindah-pindah, bisa kita tarik-tarikin. Oh. Oke, saya mau pindahkan ke sini juga bisa. Itu nyatu kayak gini ya? Ya. Oke, itu bisa kita pindahkan. Tapi tambah ini dulu ya, sisipkan dulu. Jadi kita kasih ruang. Ini kalau saya tadi buat 2 kali. Oh gitu ya. Jadi saya buat 2 kali, jadi saya kasih ruang. Kalau misalnya mau tambah teks lagi, berarti ini saya sudah punya 2 ini. 1, 2. Gitu ya. Jadi ya, tadi nyatu begitu. Oh ya oke, sudah paham. Ini tinggal digeser-geser. Artinya kita kasih ruang sebenarnya. Sudah paham ya? Sudah sip. Asik. Nah, sudah. Sekarang kita cek lagi. Di sini yang kita buat pertama kali yang ini dulu. Supaya lebih mudah. Nanti atasnya itu ngikut saja. Kita buat yang ini dulu. Tombol 4 ini. Oke. Jadi kita tinggal pilih sisipkan. Kemudian cek di sini ada 1, 2,
2 ini posisi folder yang nanti kita akan buat ikonnya. Nah, kebetulan di sini ikonnya ada 4 yang berjejer gini. Jadi ini hampir sama dengan yang ini. Ah, Kalau cuma ada 3, berarti kita pakai yang ini. Contoh misalnya, saya hanya mau tampilkan about, email, dan home. Berarti kita tinggal pilih yang 3 ini saja. ikut dulu itu lampat. Oke, ke tempat juga ya. Kita tinggal pilih, klik saja yang ini, sisipkan yang ini. Terus nanti ditempatkan di. Klik saja, nanti otomatis ini bisa kita geser-geser. Oh, oke. Oke, Sip. posisinya seperti ini. Sudah? Saya tadi kelebihan terlalu banyak, jadi saya hapus dulu ya. Kemudian yang ini, kita lihat posisinya itu kan dia ada di atas footer. Ini footer, ini ada di atas ini. Oh ya, di atasnya created ya. Ya, jadi Jadi ini digeser. geser ke atas. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Sebentar. Pelan-pelan. Ini kayak privat privat berdua kayaknya jadinya ini. Oke, lanjut. Sebelum lanjut Pak Aris, Pak tadi yang jauh ada pertanyaan itu katanya aplikasi untuk apa? Kenapa Bu Ika? Katanya. Iya, katanya kenapa Bu Ika? Saya enggak dengar ini. Enggak terlalu Aplikasi dengar. mobile ini yang dibuat sekarang untuk apa? Oh, aplikasi mobile ini. Aplikasi ini sudah saya jelaskan di awal tadi, mungkin telat gabung ini. Jadi ini kita hanya desain aplikasinya, tapi bukan aplikasi yang diinstal di perangkat Android. Kita hanya desain supaya tampilannya ini menarik, seolah-olah bahwa pada saat kita buka maka dia seolah-olah bahwa seperti tampilan Android gitu. Pada saat klik ikonnya maka materi-materi pembelajaran itu bisa masuk. Artinya kita buat satu ini semacam ini mirip-mirip web nanti jadinya sebenarnya. Site ya, Google Site sama dengan website gitu. Sama dengan website. Pada saat diklik satu link itu, semua yang kita cari itu ada di dalam. Misalnya semua gurunya memasukkan. Saya gini, saya memasukkan ini satu link. Nih pada saat diklik link yang ini di atas, itu bisa masuk bisa melihat materi gravitasi, kinematika, momentum, usaha, dan lain sebagainya. Saya kira begitu, Bika. Kalau buat apa? Buat pembelajaran pastinya. Pelajaran jarak jauh. Oke ya. Dari atendi ya. Kebetulan saya tidak bisa lihat room chat ini karena saya lagi share screen, jadi saya tidak lihat room chat. Maaf kalau misalnya ada yang bertanya, langsung sampaikan saja. Oke, bisa lanjut ya. Sampai sini tadi kalau tidak salah. Gimana Pak Baryudin? Kalau saya nyimak data yang lain. Ya, Lanjut Pak. kita kan lagi duel ini. Saya langsung praktik, Pak. Saya. Lagi duel ini, Bro. Oke. Oh, ada yang mau bertanya, Pak Agusti. Sebaiknya untuk sesi Kita tanya jawab selesai dulu ya. di dulu ya Pak Aris. Nanti selesaikan dulu Oke. baru dilanjut pertanyaannya. Siap, Bosku. Oke. Kita cek lagi. Di sini ada 4 yang akan kita buat nanti icon-icon. Jadi kita fokus di set bar yang ini. Bar yang ini 4. Karena kita tadi sisipkan yang 4 icon ini. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tambahkan. Sekarang kita masukkan ikonnya. Nah, caranya adalah di sini ada tanda plus. Itu bisa diklik. Silakan diklik. Kemudian makanya tadi saya arahkan folder itu disimpan di drive karena kita akan ambil dari drive supaya lebih mudah. Nih. Klik tanda plus kemudian
ambil dari drive. Klik drive. Oke, setelah itu cari foldernya. Nah, kebetulan ini. Oke, buka foldernya. Ini ada banyak. Kalau tidak salah tadi sebelah kiri itu bagian apa ya? Bagian aturan atau apa? About ini ya. Oke, tinggal klik saja. Klik kemudian pilih sisipkan. Oke, maka otomatis dia masuk sini. Oke ya. Sudah bisa? Pak Barta? Oke. Nah, saya ulang lagi. Dengan cara yang sama menampilkan ini, kita bisa klik di bagian sini. Klik di bagian plus, kemudian ambil dari drive. Ambil lagi dari drive yang kita buat. Nah, saya cek dulu di sini ada font. Kita ambil yang gambar font. Oke, kita klik kemudian sisipkan. Dia masuk lagi di sini. Cara yang sama, misalnya saya mau arahkan nanti ke email. Kemudian ini saya ambil dari drive dan buat tombol home. Oke, nah tempat ini sudah kita buat. Kita tinggal beri nama. Untuk pemberian nama bisa di bagian sini. Oke, caranya sama seperti itu. Ini tinggal kita beri nama di bagian sini, about, phone, email, home. Nah, sekarang kita samakan, ini sudah sama. Oke. Tapi ini sebenarnya terserah mau pakai icon apa saja di sini. Ini bisa diganti mau pakai icon apa, mau tampilkan apa di sini. Yang penting iconnya itu sedia. Jadi makanya saya sediakan ini dulu supaya tinggal digunakan gitu. Nah, bisa kita cek tampilannya. Untuk cek tampilan kita cek di sini dulu untuk pratinjau. Ini tampilan sementaranya. Ini untuk tablet. Kemudian ini untuk handphone. Kalau kita lihat untuk handphone ini tampilannya besar ya. Besar tampilannya. Oke, sedangkan yang sudah kita buat, kalau kita cek untuk versi handphonenya, itu tampilannya seperti ini. Berarti masih ada yang perlu kita setting lagi. Oke. Cara settingnya ini lumayan besar ini. Jadi ini bisa kita mengecilkannya ini di bagian sini. Ini bisa diklik kemudian di drag. Kita buat kecil. Oke. Kemudian untuk ngepaskan ini hasil crop kita, ini kita klik ini supaya dia seperti ini. Kemudian ini juga kita kecilkan.
Ini bisa digeser-geser, Bapak Ibu. Ini bisa kita geser-geser, mau di sini dulu, mau pindah ke sini boleh. Ini lagi. Ini bisa digeser lagi, ini saya geser ke sini. Sorry, jalan. Kemudian ini juga. Oke, saya buat begini. Saya bisa cek tampilannya. Untuk tampilan Android, nah sudah kelihatan seperti ini. Bagaimana Pak Barta? Aman? Kayaknya Pak Barta sudah kabur ini. Oke, Lagi dikecilkan. Oke. Itu bisa digeser-geser ya? Bisa digeser-geser. Ini bisa saya geser-geser ke sini. Ini bisa saya geser-geser. Dibuat berdekatan ya? Kenapa? Dibuat berdekatan. Kita berikan jarak karena sebentar di atas nanti itu akan kita buat lagi folder-folder seperti ini. Oh. Gitu. Jadi kita buat jarak. Kalau terlalu dekat nanti khawatirnya yang di atas numpuk jadinya. Oke? Oke. Ini sudah beres ini. Ini sudah beres. Nah, sekarang kita akan berikan folder di dalamnya. Di sini saya buat 4 folder, tapi untuk malam ini kita karena durasinya saya khawatirnya terlalu lama di sini pembuatan, nanti akan dibuat link lagi satu sama lain, itu makan waktu juga. Jadi saya cukup menggunakan kayaknya kita menggunakan 3 folder saja. Jadi kita akan sisipkan 3 folder di dalamnya. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian saya akan geser ke atas. Posisinya di atas about. Di atas about ini, semua ini. Jadi dia ada di atas ini. Nah sekarang dengan cara yang sama, kita tinggal memasukkan folder-foldernya. Ini tinggal klik plus, kemudian ambil dari drive. Yang kita ambil adalah folder. Nanti di dalam folder ini kita akan mengisikan materi pembelajaran kita. Dan kita sisipkan. Sama. Ini juga kita ambil dari drive. Saya ambil foldernya lagi. Kemudian folder yang ketiga. Karena ini contoh saya buat 3 saja. Contoh misalnya di sini jadi anggaplah bahwa materi saya untuk terkait
Google Site ini pembahasannya adalah nama-nama dari penemu-penemu fisika. Ada Newton, ada Faraday, ada Pascal. Hmm. Ini bebas sebenarnya, terserah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebetulan ini saya hanya mengisikan ini. Jadi nanti isi foldernya adalah materi yang mencakup memuat tentang biografi dari si Newton ini. Kemudian yang ini isi foldernya adalah mencakup terkait dengan Faraday. Kemudian yang ini tentang Pascal, Blaise Pascal. Ya. Caranya pun sama. Kita akan kecilkan karena ini pasti akan terlalu besar tampilannya kalau kita lihat previewnya. Nanti dia akan terlalu besar. Berbeda dengan yang ini gitu. Jadi supaya dia lebih kelihatan bagus, kita ubah lagi. Kita klik ini jaringan. Perkecil supaya muat, tujuannya sebenarnya kita perkecil ini muat di tampilan Android. Itu sebenarnya tujuannya. Kalau terlalu besar, Kenapa Kak dia menangis? kemudian teksnya ini bisa kita perkecil. Kita pilih yang Nah, sudah jam ini. 10. Masa mau main HP tengah malam? Apa kena bikin Hadijah itu? Apa kau bikin aja? Oke, kalau posisinya gini, ini tinggal kita atur saja posisinya biar lebih rapi. Terlalu besar. Kalau misalnya sudah selesai, ini bisa kita cek previewnya, kira-kira tampilannya seperti apa. Nah, inilah tampilannya. Kalau misalnya mau ditambah foldernya lagi nanti di sini, boleh. Kalau misalnya ini mau ditambah. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah buat begini 3, kemudian mau membutuhkan 6 foldernya, berarti kita akan buat satu seperti ini lagi, satu bar seperti ini, daripada buat ini cara cepatnya saja, yang bar ini bisa kita copy, ini kita bisa duplikasi, jadi ada 2, jadi 6 jadinya. Jadi yang ini di bawah, kalau yang di atas
karena ini adalah hasil duplikasi dari yang ada di atas ini. Yang di bawah ini tinggal kita edit, misalnya kita edit apa saja. Ini bebas ya, atau bebas saja. Ini juga bebas. Oke, ini juga bebas. Kalau kita cek reviewnya lagi, ini tampilannya seperti ini. Oke ya, sampai di sini ada yang mau sampai sini ini sudah selesai sebenarnya. Jadi yang kita demokan sampai sini saja dulu. Di selanjutnya ini saya copy tadi, saya hanya butuh dia saja, nanti kalian linkkan ke semua. Sekarang kita akan melihat isi daripada pada saat ini dibuka kira-kira jadinya apa dia. Kita diklik, kita akan lihat isi dari code ini. Nah, kalau kita lihat ini masih dalam bentuk kursor. Ini masih dalam bentuk kursor, berarti belum ada link yang kita tanamkan di dalamnya. Jadi kita tidak bisa klik ini di dalamnya. Gitu. Nah, caranya supaya kita bisa masuk ke dalam ini, kita bisa tambah halaman di sini. Ini adalah halaman buka. Gitu ya. Ini halaman buka. Ini adalah halaman depan. Tuh. Nah, yang kita mau pada saat about diklik, maka dia akan masuk ke dalam halaman about ini. Jadi kita tinggal duplikasi ini. Kita duplikasi, kemudian kita ganti menjadi about. Kita akan membuat satu halaman di dalam about ini. Kalau sudah selesai, kita klik selesai. Nah, ini adalah halaman about. Jadi ini adalah halaman depan. Sedangkan ini adalah halaman about. Nah, yang kita butuhkan adalah pada saat about diklik, maka yang muncul adalah halaman about ini. Jadi ini tidak perlu. Ini kita hapus, kemudian kita akan sisihkan saja. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian kita geser ke atas. Oke, di antara ini dengan header dan about ini. Kemudian di bagian sini ini bisa kita edit. Ahmad, 5 menit lagi. Ahmad, 5 menit lagi. Misalnya seperti ini. Saya adalah seorang guru fisika.
Artinya biografi kita bisa kita masukkan di dalam sini. Tuh. Nah, teksnya ini bisa kita atur sama dengan yang tadi. Kita atur ke rata tengah kah? Boleh. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada tempat ini. Ini bisa kita masukkan foto kita. Yang penting dia ada di drive. Misalnya di sini. Saya akan bisa kita upload juga, bisa kita pilih. Yang penting dia terlink. Kita bisa ambil dari drive misalnya. Saya akan ambil dari drive dan ya foto saya. Pas bukan di mana. Soalnya saya ambil yang mana? Soalnya kan yang contoh saja ya. Nah, kita bisa masukkan foto kita. Kalau misalnya ini terlalu besar, ini juga bisa kita edit sama dengan cara tadi mengedit icon-icon folder itu. Oke. Kalau mau dibuat settingan sama, oke. Nah, ini adalah halaman about. Jadi pada saat ini klik, maka dia akan masuk ke sini. Gitu. Oke, halaman about ini saya sembunyikan dari navigasi saja. Jadi karena navigasi yang di atas ini kita tidak butuhkan, kan icon ini saja. Pada saat dia diklik, maka dia akan mengarah ke sana. Oke. Tampilannya. Pada saat di laptop, tablet, phone. Adalah halaman mudah. Oke. Nah, bagaimana membuat? Kita akan melingkan pada saat about ini diklik, maka dia akan lari ke tombol about ini. Dia akan langsung masuk ke about. About. Ambil dari halaman. Oke. Kita klik icon about ini. Dan di sini ada sisipkan link. Sisipkan link. Nah, di sini otomatis sudah ada link about. Kita tinggal hanya sisipkan atau tautkan pada saat ini diklik, maka dia akan langsung ke about ini. Dan kita pilih terapkan. Oke. Dan di sini 3 menit lagi. Home. Kemudian kita ke tombol home supaya pada saat setelah membuka halaman about ini, pada saat diklik tombol home ini, maka dia akan lari ke halaman juga. Pilih ini kemudian kita terapkan.
Nah, saya ke halaman ke depan. Coba perhatiin jauhnya. Jangan Ki. Teman-teman perhatikan kursor ini. Kalau saya arahkan ke folder Newtons ini masih kursornya dalam bentuk tanda panah yang di bawah juga ini. Nah, apa bedanya pada saat saya memilih tombol about? Di sini kursornya sudah berubah menjadi icon tangan. Itu artinya di tombol about ini sudah menjadi tombol yang sudah kita linkkan ke sebuah halaman gitu. Nah, pada saat ini diklik, maka dia akan masuk ke tombol halaman ini, about ini gitu. Sekarang bagaimana mengembalikan kembali dia ke halaman depan? Ini tombol home sudah kita buat juga. Berarti pada saat ini diklik, maka dia akan kembali ke halaman utama. Nah, prosesnya seperti itu sebenarnya untuk semua tombol itu. Mau ke tombol Newton dan lain sebagainya, itu prosesnya sama. Makan sampai pagi. Ya. Nah, di sini ada tombol phone, email. Misalnya kalau ini phone, saya cukup langsung misalnya saya akan arahkan ke, pada saat ini phone diklik, maka saya akan arahkan dia ke WhatsApp misalnya. Ini saya masih share screen ya. Halo? Ya masih. Masih ya. Nah, misalnya ini saya sudah buat ke API WhatsApp. Biasa pada saat diklik linknya itu kita akan diarahkan ke pribadi ke nomor WhatsApp kita, itu namanya API WhatsApp namanya. Nah, ini saya tidak akan demokan API WhatsApp seperti apa itu API WhatsApp, mungkin ada sessionnya nanti teman-teman akan bawakan materi itu. Anggap ini adalah link WhatsApp saya. Itu misalnya ini adalah API WhatsApp dari link WhatsApp saya. Ini saya copy. Ini di copy, kemudian kita kembali ke sini. Oke. Jadi pada saat tombol icon phone ini diklik, misalnya dia akan menghubungi kita gitu. Jadi kita sisipkan link ini di sini. Kita paste saja. Kemudian kita terapkan. Pada saat ini diklik, maka dia akan beralih ke WhatsApp. Nah, sama juga dengan email ini. Email pada saat ini diklik, maka dia akan mengarahkan. Saya masukkan email saya seperti ini. Ini sinkron semua ke isi drive saya sebenarnya. Jadi saya cukup terapkan. Gitu. Nah, pada saat ini diklik, maka dia akan masuk di sini keterangannya mail to alamat ini. Berarti dia akan meng-email ke alamat email yang kita tuju ini. Sistemnya seperti itu sebenarnya. Nah, dua ini kita tidak buatkan halaman baru di sini. Kita tidak buatkan halaman baru, kenapa? Karena pada saat ini diklik, dia akan terarah ke misalnya ini adalah WhatsApp, berarti dia akan terarah ke WhatsApp. Jadi tidak akan membuka halaman baru lagi. Nah, sama dengan email. Berbeda dengan about dengan home ini. Dua ini harus ada karena ini terintegrasi masing-masing. Berbeda dengan
phone dengan email. Sekali lagi ini kita tidak buatkan lagi halaman di sini karena dia akan mengarah ke alamat link yang kita tanamkan di icon ini. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di atas ini, Newton? Nah, pada saat Newton diklik, maka dia akan masuk ke halaman pembahasan itu. Caranya juga sama, kita tinggal buatkan halaman di sini. Kita tinggal copy saja halaman about ini. Sorry, saya ke halaman kita dulu. Ini kita copy, kita duplikasi halaman, kemudian salinan nama duplikasinya kita samakan dengan yang kita buatkan halaman. Contoh misalnya ini Newton. Ini akan kita buatkan link di sini halaman. Jadi saya buatkan sama ya, Newton. Saya buatkan sama Newton. Jadi saya klik selesai. Jadi ada satu halaman baru yang muncul. Ada satu halaman baru yang muncul. Oh sorry, ini adalah tombol about tadi ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Yang ini kita hapus saja. Oke, ini saya hapus. Karena saya tidak membutuhkan yang ini. Jadi ini saya hapus saja. Tinggal saya sisipkan teks. Karena yang kita mau isi adalah materi. Jadi saya sisipkan teks, kemudian saya geser ke atas kembali. Di bagian sini saya cukup mengisikan. Saya ubah dulu. Kita sediakan materinya dulu. Saya cari materinya di Google misalnya terkait dengan si Newton ini. Aris, sekedar informasi waktu tersisa 7 menit. Oke, siap. Ini saya agak cepat saja ya. Misalnya saya hanya menyisipkan materi yang ini saja. Ini saya copy, kemudian saya kembali masuk ke sini, kemudian saya paste. Maka isi materi kita sudah ada di dalam sini. Gitu. Ini adalah halaman Newton. Saya kembali ke halaman sini. Nah, pada saat Newton diklik, maka dia akan masuk ke sini. Oke, maka setelah masuk ke sini, ini saya buat, ini kita buat sembunyikan dari navigasi juga, supaya dia tidak terus dia tadi robot. Sekarang di sini di home ini kita klik dan kita pilih halaman. Dia akan arah ke halaman muka juga. Ini sudah. Saya ke halaman muka. Pada saat ini diklik, dia harusnya mengarah ke isi materi. Jadi kita akan tanamkan link di sini. Kita klik ikonnya, kemudian pilih link di sini. Kita pilih, ini sudah otomatis muncul dua. Yang about berarti ini punyanya about, yang ini adalah si Newton. Kemudian kita pilih terapkan. Oke, kita cek previewnya. Nah, ini kelihatan di sini Faraday, di sini Pascal. Ini belum ada linknya karena dia kursornya masih dalam bentuk panah. Sedangkan yang ini sudah ikonnya sudah berubah menjadi ikon tangan. Jadi pada saat ini diklik, maka dia akan masuk ke isi materi ini. Nah, bagaimana kembali ke halaman awal? Ya, kita harus mengklik yang ikon ini karena ini adalah
home. Jadi setelah masuk ke materi, supaya kembali ke halaman awal, kita pilih yang home. Kita klik home, maka dia kembali ke halaman awal. Nah, saya pikir penerapan untuk dua folder ini sama. Kita tinggal tanamkan, kita tinggal buatkan halaman masing-masing. Berarti nanti di sini ada halaman untuk Faraday, ada halaman untuk Pascal juga. Faraday dan Pascal. Tinggal kita isi materi di dalam, kemudian kita linkkan. Pada saat ini diklik, maka dia akan masuk ke halaman isi materinya. Prosesnya sama pada saat kita membuat Newton dan About dan Home ini. Oke, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Pak Eril. Ini materi saya terkait dengan Google Site. Kita buat media pembelajaran kita seperti seolah-olah mirip dengan aplikasi Android yang pada saat diklik, kemudian kita bisa berpindah kemana saja sesuai dengan link yang kita sudah buat. Oke, terima kasih Pak Eril. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Aris atas penjelasannya yang sangat menarik. Sekarang tiba saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi partisipan yang ingin bertanya, harap raise hand atau chat ke panelis. Nanti saya akan buka Kumpul semua HP itu. mic-nya. Kumpul semua HP itu. Bapak Ibu peserta conference. Ya. Ada Pak Gusti bertanya. Tunggu. Saya mau start video juga ini supaya Gusti Dewi ya, Gusti Putu. Pak Gusti Putu. Oh, Pak Gusti Putu. Silakan Pak Gusti. Selamat malam Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya I Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura, Bali. Saya sangat tertarik sekali Salam kenal Pak Gusti. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan materi ini. Ya, karena terus terang saya sudah menerapkan pembelajaran online dari sebelum sebelum budaya corona. Ini menginvasi Indonesia. Saya sudah dari dulu ya menerapkan pembelajaran online. Saya menerapkan ulangan online. Kemudian juga saya menerapkan pembelajaran online lewat Google Classroom. Cuman yang Google Site baru kali ini saya ikuti. Nah, untuk Google Site, apakah harus online atau bisa offline? Mohon petunjuk. Terima kasih. Oke, makasih Pak Gusti. Jadi karena Google Site ini kita nebeng ke Google, artinya ini namanya Google Site ya. Berarti dia salah satu fitur dari Google Suite sebenarnya, Google Suite. Nah, tentunya ini pasti online juga Pak. Jadi pada saat kita membuat, kemudian kita share ke peserta didik kita tinggal share link saja. Kemudian kita berikan kepada peserta didik kita, dan mereka mengaksesnya seperti apa? Mereka mengaksesnya juga pasti online. Nah, di awal ini betul memang adalah Google Site. Dia adalah site, tidak perlu diinstal, tapi kalau teman-teman mau membuatnya dalam bentuk aplikasi sebenarnya bisa gitu. Ya, cuman ya kendalanya siap-siap handphonenya pasti akan kapasitas roomnya pasti akan terkuras juga karena membutuhkan ruang yang besar terkait
terkait dengan install menginstal. Saya kira seperti itu Pak. Berarti bisa kita menginstal Google Site di HP ya, karena kalau Google Classroom sudah bisa memang saya laksanakan, termasuk untuk ulangan atau untuk tes, saya menggunakan socrative.com, itu bisa diinstal di HP. Bagaimana dengan ini? Bisa Pak. Google Classroom kan bisa diinstal juga. Iya. Nah, makanya itu ya, Google Site bisa. Nah. Terus apa bedanya Google Site dengan Google Slide? Google Site ini sebenarnya hampir mirip dengan bahasa website. Jadi ini sebenarnya website mini kita. Itu tampilannya itu hampir mirip dengan website. Nah, Google Slide itu justru lebih ke PowerPoint. Ya, slide PowerPoint itu. Tapi dia bersifat cloud juga. Kalau cloud itu kan penyimpanan secara online. Mainnya, ya. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Salam kenal. Siapa lagi yang Bapak Ibu yang bertanya? Silakan raise hand atau ada tulis di chat. Waktu kita tersisa 12 menit. Wah, tidak terasa ya Pak Heril. Terlalu banyak penjelasan kayaknya atau terlalu banyak jual obat tadi. Bapak Ibu silahkan. Bukan jual obat, jual ilmu, Pak. Kalau begitu, saya yang bertanya lah Pak. Master. Silakan Pak Barta. Nah, tadi ada yang kelewatan dengan melingkan menu apa tadi menu ke materi. Saya coba linkkan kok enggak muncul halaman materi. Misalnya tadi saya kasih nama materi Pitagoras. Saya nambah dengan menduplikat halaman, kasih ganti terus di ikon menunya itu sudah terhubung, tapi nggak lari ke ini, nggak terhubung ke materi yang dibuat tadi. Kayaknya minta dijelaskan ulang dulu kayak itu. Kembali nih. Kembali ke Enggak, yang tadi materi menambah halaman tadi kan di situ dicontohkan tentang Newton. Saya share screen dulu ya satu kali. Ya. Sudah. Ya, misalnya mau menulis materi tadi kan materi tentang Newton. Mengaktifkan menu folder Newtonnya. Oke, saya ulang lagi ya. Ya, misalnya saya misalnya ke Faraday sini. Cuman ya Faraday. Ya, materinya diisi bebas. Ya. Lebih jauh terkait Faraday. Oke. Jadi sama dengan si Newton ini, saya cukup duplikasi yang Newton ini saja. Karena isi materi kan sudah ada. Jadi saya duplikasi dari sini. Ini titik 3 di sini. Kalau misalnya dimulai dari awal, saya sudah buat tapi kok nggak terbaca anunya itu halamannya begitu nggak muncul. Anggaplah seperti ini Pak Barta ya. Ini belum saya isi. Jadi misalnya saya duplikasi dari halaman about bisa? Ini? Bisa. Jadi saya duplikasi dari halaman about ini saja. Jadi duplikasi ini, kemudian duplikasi halaman. Ya. Saya tinggal lihat yang mana yang saya mau buatkan link. Apakah Pascal atau Faraday? Misalnya saya ambil yang Pascal ini saja. Oke. Jadi saya ganti ini menjadi Pascal. Saya ganti menjadi Pascal, kemudian kita klik selesai. Ya. Oke, otomatis kita masuk ke halaman baru sini. Karena yang kita duplikasi tadi adalah halaman about, tentu saja pasti tampilannya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini saya hapus saja karena saya tidak butuh yang ini. Ini saya hapus. Oke, yang ada tinggal ini. Saya tinggal sisipkan ini saja, kotak teks untuk mengisi materi dari Pascal tadi itu.
Oh, menyisipkan apa? Mana yang menyisipkan? Tata yang mana itu? Terus Sisipkan, kemudian kotak teks. kotak teks ya. Ya, saya sisipkan ruang untuk membuat teks di dalam isi materinya gitu. Kemudian Oh, saya geser kembali ke atas. saya tadi menambahkannya dengan tata letak yang ada ikon-ikon gambarnya itu pantas nggak bisa connect. Bisa sebenarnya. Bisa. Nah, terus Bisa juga ini sebenarnya. Ini juga bisa. nah, tadi saya pilih yang itu. Tidak apa-apa. Ini juga bisa. Berarti kita berikan gambar di sini, kemudian isi materi ada di samping sini. Coba misalnya kalau yang itu, katakan ada gambar yang kita sisipkan. Misalnya, oke, ini saya hapus dulu berarti. Misalnya kita mau gunakan yang ini ya. Kita mau gunakan yang ini. Tata letak. Oke. Dan ini kita geser di atas karena pasti posisinya harusnya ada di atas ya. Ya, di atasnya. Di atasnya ini about ini. Iya. Oke. Misalnya ini tadi Pascal ya. Ya. Dan ini adalah ya. Misalnya yang ketiknya biasanya ketiknya sembarang aja lah, bebas, eksis semuanya. Oke, sembarang bebas ya. Ini adalah anggaplah sudah selesai, ya. Oke, ini bisa kita ubah subjudulnya menjadi subjudul atau mau lebih besar, terserah. Oke, kemudian di sini kalau misalnya kita punya fotonya si Pascal gitu. Fotonya si Pascal kita tinggal plus kemudian pilih dari drive. Misalnya anggaplah sudah selesai ya. Anggap ini si Pascal ini. Oke. Ini si Pascal. Oke. Kita tinggal sisipkan. Ini adalah si Pascal. Oke. Nah, berarti ini adalah materi dari Pascal. Oke ya. Oke. Pada saat diklik foldernya, berarti ini adalah isi materinya. Nah, supaya dia bisa kembali, kita pilih lagi yang pertama kita lakukan. Anggap ini kita sudah berada di halamannya si Pascal. Berarti kita untuk kembali ke halaman awal, kita ke home pastinya. Nah, sekarang di home ini kita sisipkan link lagi. Kita tambahkan link ke halaman muka ini. Kita tinggal terapkan. Ya. Dan kita kembali ke halaman. Kita kembali ke halaman muka. Oke. Belum ada linknya, gitu ya? Ya. Ini belum ada linknya. Nah, di halaman ini sudah ada Newton. Ini sudah ada Newton. Oke ya? Ya. Newton, Pascal. Ini sudah ada Pascal. Oke, sedangkan ini belum kita masukkan link. Nah, sekarang kita klik ikonnya ini, foldernya ini. Klik foldernya, kemudian sini ada sisipkan link. Otomatis pasti sudah ada di dalam. Nah, ini sebentar. Ketika saya klik yang di situ, nggak muncul tentang itu Pascal atau Newtonnya itu. Yang ada cuma about sama halaman muka. Yang di sini sudah ada enggak? Sudah ada. Iya, nggak muncul yang di situ, yang 3 di situ. Tapi di yang di bila bagian kanan itu sudah saya buat. Ya, harusnya pastikan dulu di sini di halaman ini sudah muncul. Gitu ya. Pastikan di sini sudah muncul. Sama tadi pada saat prosesnya pada saat membuat si Pascal ini. Kita tinggal copy mau copy halaman muka, mau duplikasi halaman muka atau duplikasi about, terserah. Kemudian itu kan yang jelas proses penamaan itu yang penting. Penamaan itu harus sama dengan ikon yang akan kita ubah. Misalnya di sini Faraday, nanti kita akan mengubah. Berarti kita harus membuat halaman Faraday di sini harus sama dengan di sini. Sama dengan yang Pascal ini. Kita sudah duplikasi tadi yang halaman about ini, jadinya Pascal di sini. Nah, kita tinggal ambil linknya di icon sini. Ini ada si Pascal sini. Kita tinggal klik Pascal, kemudian kita terapkan. Otomatis di sini sudah kelihatan ada link di sini. Kalau kita lihat, kalau kita klik juga, misalnya Newton ini tadi, ini sudah ada Newton ini.
Sedangkan Faraday ini belum ada karena belum kita buatkan. Oke. Nah, kita cek saja, kita uji coba. Kita pratinjau, kita lihat kalau di sini sudah ada tanda kursor tangan, berarti ini sudah ada linknya ini. Ini belum ada. Ini sudah ada. Gitu. Jadi pada saat si Pascal ini diklik, maka dia akan masuk di sini. Materi. Nah, bagaimana kembali ke halaman depan? Tinggal klik home. Dia akan kembali ke sini. Oke. Oh, Waktu sisa 3 menit ini. Nah, kita sudah bawakan pentungan ini sama Pak Herel. Jadi karena waktu tinggal 3 menit, jadi kita simpulkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjut lewat Japri atau lewat Telegram RBB atau grup link Lontara ya Bapak Ibu. Karena kita dibatasi oleh waktu. Bagaimana Pak Aris? Ya, saya ngikut saja sama host. Ya, baik. Waktu sisa 2 menit. Dengan mengucapkan hamdalah, saya tutup ikon Lontara edisi 20 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Aris bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama ketika kita kembali ke sekolah. Dan ketika ada pertanyaan bisa lanjut di grup Lontara atau ke Telegram LBB. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam ikon ini. Oke, terima kasih Pak Heril. Sekalian saya perkenalkan juga grup Telegram yang tempat kami kelola bersama dengan teman-teman. Ada Ibu Dewi, ada Ibu Sri Puji, ada Pak Aries Samsam. Teman-teman yang ingin bergabung Telegram ruang belajar bersama, bisa japri ke saya atau langsung masuk ke ruang belajar bersama. Linknya @ruang belajar bersama. Ini ada Pak Sodik juga. Teman-teman Pak Sodik. Ibu Dewi, Ibu Sri, dan ada Pak Aris Samsam. Ya, itu saja saya perkenalan untuk ruang belajar bersama. Sini kita teman-teman berbagi dan semuanya free.
Halo. Pak Aris. Halo, siap. Ini ada, kalau sudah jadi mau dibuat folder bisa tidak? Apa, Pak? Kalau ini saya sudah ada Google Sheet, sudah lama saya buat, tapi dia berhamburan begitu. Saya cuma memanfaatkan tombol-tombol, bukan folder. Jadi kayaknya berantakan itu. Dirapikan dulu, Pak.